Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah, kesempatan sore hari ini, Rabu sore, Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kepada kita semua untuk sama-sama di sini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah ibu-ibu, perjuangan ibu-ibu untuk sampai di sini Allah Subhanahu wa taala catatkan sebagai catatan amal kebajikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada materi kajian, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari saja kita mulai dengan membacakan istighfar 3 kali, syahadat, kemudian salawat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bil khusus untuk orang tua kita masing-masing, baik yang masih hidup ataupun juga yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup, semoga orang tua kita Allah Subhanahu wa taala selalu berikan hidayah, inayah beserta taufiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya, sehatkan jiwa dan raganya, diberikan kemudahan kelancaran di dalam setiap urusannya, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Dan apabila orang tua kita sudah meninggal dunia, berada di alam barzah sekarang, mari kita doakan bersama, semoga orang tua kita, barangkali suami almarhum, suami kita, keluarga kita, guru-guru kita yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita, sahabat, kerabat, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dari segala dosa-dosanya, semoga diterima iman Islamnya, semoga dilipat gandakan dari segala amal kebajikannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkannya di tempat yang semulia-mulianya. Silakan ibu-ibu sebutkan almarhum-almarhumah yang ingin diberikan ihdaus thawab pada kesempatan sore hari ini. Thumma ila arwahi. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Yang selanjutnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bil khusus untuk kita yang dapat hadir pada kesempatan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan hati kita, membukakan pikiran kita agar kita dapat menerima semua ilmu dan pelajaran. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan jiwa dan raga, dijauhkan, dihindarkan dari berbagai mara bahaya bencana, baik yang lahir ataupun juga yang batin. Juga semoga apapun profesi kitanya sendiri ataupun juga suami kita, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan, kelancaran di dalam setiap urusan kita, mencari nafkah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah, yang tidak sulit untuk dicarinya. Mudah-mudahan rumah tangga yang sedang kita jalani masing-masing, Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah, rumah tangga yang benar-benar menjadi ladang subur untuk bercocok tanam amal kebajikan. Moga-moga anak-anak kita Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak yang salih juga salihah. Anak-anak kita yang belum mendapatkan pekerjaan atau jalan usaha, semoga Allah Subhanahu wa taala cepat memberikan pekerjaan atau jalan usaha yang terbaik. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu dan pemahaman yang sempurna, ilmu yang banyak serta bermanfaat. Anak-anak kita yang belum mendapatkan jodoh atau pasangan, semoga Allah Subhanahu wa taala cepat memberikan jodoh atau pasangan yang terbaik. Dan juga mudah-mudahan ya kita semua, ya bil khusus kita nih yang dapat hadir, ya umumnya sahabat-sahabat kita, sekali lagi semoga kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran. Ya silakan Mas di kelas ini nih masih kosong. Nggak apa-apa. Sekali-kali telat ya. Ya. Tidak. Ayo kita teruskan. Saya yakin di dalam hati setiap kita tuh punya keinginan, punya harapan, asa terpendam. Ya apapun itu di dalam diri kita, semoga Allah Subhanahu wa taala cepat mengabulkan semua keinginan kita, cepat menyampaikan semua harapan-harapan kita. Dan juga saya mohon doa dari ibu-ibu semuanya ya bahwa udah jangan pada ngobrol mulu apa ya? Iya. Saya minta doa dari ibu-ibu semuanya. Memang juga ini adalah dilema ya untuk Sia itu. Ya di sisi lain juga ini sebuah jalan barangkali mungkin ya. Di sisi lain juga jadi dilema untuk Sia. Karena ya alhamdulillah ada yang nyuruh gitu ya sama Sia. Beliau punya sebuah perusahaan pelatihan gitu. Sia itu disuruh ngisi setiap Kamis sore mulai besok. Cuma masalahnya Sia jadi nggak ngaji gitu kan di sini. Jadi ini dilematis sekali gitu ya. Di sisi lain ya Sia harus gitu kan. Tapi di sisi lain pun juga pokoknya mudah-mudahan bisa bisa berjalan ya seiringan di daerah ya harusnya begitu di Yasmin misalnya di Bogor. Betul kesempatan memang tidak datang dua kali, mungkin itu bagi orang yang diam dan menanti kesempatan itu, tetapi kesempatan akan datang berulang-ulang kali bagi orang yang mencari dan mencuri kesempatan itu. Iya betul. Jadi gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim berkat doa ibu-ibu. Ya. Juga hari Ahad juga Sia juga jadi dilematis gitu Umi ya. Bahwa hari Ahad itu Sia mungkin banyak misi keluar.
hari Ahad tuh ngaji pagi ya, tetapi ya insya Allah semoga semuanya bisa berjalan dengan beriringan. Ya, saya tadi sempat tulis ya, tapi nggak dikirim ke grup ya, mengingat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. Ya. Ya, ayo situ dah. Ya. Teh ntar nonton jodoh, jangan di pintu ya. Ya, jadi gitu ibu-ibu, tadi tuh saya sempat posting ya, nulis di Facebook dan di status bahwa ketika kita mati nanti gitu, yang menangisi kita itu hanya suami dan anak-anak, yang menangisi kita itu hanya keluarga kita. Maka dengan begitu hidup kita tuh udah gagal. Jadi kalau yang nanti kita misalkan meninggal gitu, ketika kita meninggal dari dunia ini, yang menangis itu hanya keluarga kita, berarti kita itu hidup udah gagal. Kenapa? Berarti kita tidak mampu bermanfaat untuk yang lain. Seperti filosofinya seorang bayi ketika dia lahir ke dunia ini, bayinya nangis, yang menyaksikan dia tersenyum. Maka ketika kelak kita meninggal harus dibalik keadaannya, gitu ya. Kita ketika meninggal kita tersenyum, yang menyaksikan harusnya nangis. Maka kata Nabi itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa dan mampu bermanfaat untuk orang lain. Ya apapun caranya, tidak hanya dengan ilmu, dengan kekuatan, dengan tenaga. Jadi intinya setiap ada kita, mereka itu ngerasa terhibur kalau yang bisa menghibur. Setiap ada kita itu pertemuan jadi enak gitu. Itu adalah kita bermanfaat untuk orang lain. Jangan sampai hadirnya kita malah jadi suasana beku. Ya iya, jadi enak. Kita lagi ngobrol enak-enak, ketika kita hadir blok aja jadi pada dia, gitu kan. Nah maka sekali lagi, tujuan Sia itu tidak muluk-muluk hanya ingin bermanfaat untuk orang lain, apapun dimanapun Sia berada, gitu ya ibu-ibu. Sekali lagi alhamdulillah. Masuk teis, jangan di lawang pintu ntar nonton jodoh. Iya benar mah bisa aja. Jadi gitu, alhamdulillah berkat doa ibu-ibu, mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi jalan ya buat Sia, karena tidak terbersit sebutir pasir pun ya Sia bisa ya intinya Mas ya minta doa lah kepada semuanya agar dimudahkan, dilancarkan gitu ya. Kalau memang ini jalan Sia, mudah-mudahan dilancarkan. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد سلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حسن مقاصدنا وسهل أمورنا من أمور الدنيا والآخرة. اللهم انصرنا من آفات الدنيا ومن آفات الآخرة يا خير الناصرين ويا خير الوارثين بقدر الله وبقوة الله. حسن مقاصدنا إنك على كل شيء قدير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا في شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحة وزوجا صالحا وولدا صالحا وولدة صالحة. نسألك الإجابة. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Baik ibu-ibu jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah dibicarakan ya kemarin bahwa insya Allah kita 3 Rabu ngaji gitu ya Quran ya, Rabu keempatnya ya insya Allah dengan tausiah atau nanti dengan fikih. Nah baik ibu-ibu jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada surah Yasin yang sering kita baca ya, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Wa man nu'ammirhu, bagi seseorang manusia yang dipanjangkan usianya, nunakkishu, maka akan Allah kembalikan keadaannya fil khalqi, di dalam budi pekertinya, kelakuannya atau segala fisiknya, kekuatan fisiknya itu dikembalikan seperti keadaan kita lagi kecil, mirip banget. Nah yang ingin saya soroti adalah ketika kita kecil, misalnya nih sama emak disuruh beli terasi gitu ya ke warung. Jang, entong beliin terasi ke warung. Iya, 10 meter dari rumah mah. Ingat, pas sampai ke warung aja lupa. Itu penyakit kecil ya. Maka ntar kalau usia kita dipanjangkan udah 70 ke sana, itu akan kembali lagi. Ya, nenek-nenek tuh bukan nenek-nenek sini mah. Nenek-nenek orang Singapura tuh lupaan. Jadi kembali lagi tuh sifatnya. Anak-anak misalkan kalau jalan agak jauh lagi kecil itu gampang capek. Maka ntar juga udah nenek-nenek begitu. Kayak nenek-nenek orang Singapura tuh baru jalan sebentar udah ngelonjor, capek. Padahal jalannya dari rumah ke tempat pengajian tuh nenek Singapura udah capek, ngelonjor aja ngaji juga. Mah ngelonjor ya. Iya benar mah. Ibu-ibu kan kemarin waktu siang ngisi acara di RW RT 05 ya, saya bilang kan ini udah juga sama ibu-ibu. Kalau kita diberikan usia 60 tahun, berarti kan yang normal di dalam hidup ini adalah dibagi 3. 8 jam untuk tidur ya, 8 jam untuk usaha, 8 jam baiknya itu untuk ibadah. Saya selalu bilang kalau kita dikasih usia 60 tahun untuk tidurnya doang, kita berapa tahun Bu untuk kita dipakai tidur usia kita? Nih usia kita 60 tahun nih. Setiap hari dipakai tidur tuh 8 jam. Berarti 60 aja bagi 3 berapa? Berarti 20 tahun seumur hidup kita dipakai untuk tidur. Itu kalau malam doang tidurnya. Kalau tambah siang ya 2 jam itu berarti kalau 4 jam aja berarti 10 tahun. Berarti kalau 2 jam 5 tahun. Berarti tuh kepotong lagi kita ya. Berarti hidup kita itu nggak lama sesungguhnya. Saya juga sering bilang ke ibu-ibu terutama kalau nifas aja kan, nifas 1 anak 40 hari. Kalau anaknya 1. Kalau kayak Umi 5 kali 40 200, itu udah setahun loh Mi. Dipotong tuh kita nggak sholat ya, nggak ibadah. Udah berapa tuh tadi? Kalau dikasih 60 kita dipotong 30 tahun, tinggal 30 tahun Bu usia kita yang meleknya, yang apa namanya, yang ibadah kepada Allah. Ya tiap bulan tuh kata Bu Haji haid seminggu. Oh, ya itu yang seminggu. Kalau seminggu aja kali 60 tahun udah berapa Bu? Berarti waktu kita tuh benar-benar, belum lagi Ibu apa namanya, kita dihitung amal ibadah itu kan dari mulai akil balik. Taruhlah perempuan antara 13-14 gitu ya. Kalau 60 dibagi 30 tadi dikurang 15 aja, udah 15 tahun. Nah, kalau itu mah
Kalau itu mah kudu beli obat gatal teh. Nah, itu mah kan udah dibahas ya masalah tidur. Ini siap materi baru lagi. Nih dari 15 tahun kita hidup meleknya gitu, Bu. Kan tadi kebanyakan tidurnya tuh. 15 tahun meleknya kira-kira hal apa yang sering kita lakukan? Kan tidur udah kepotong tadi, udah. Ini lagi meleknya kita nih. Apa? Kupas bawang. Ya. Jadi hal yang sering kita lakukan itu selama 15 tahun itu adalah duduk, Bu. Apa, Bu? Duduk. Coba di dalam tadi aja sehari banyakan berdirinya, banyakan duduknya, Bu. Banyakan duduknya kita. Iya, maksudnya. Maka secara logika, Bu, kenapa di akhir usia itu kaki yang keserang? Kenapa? Karena kita kebanyakan duduk. Coba ibu nih, ibu Sungkawo misalkan dari sini bangun tidur ya, subuh tadi bangun tidur, mungkin ke WC, setelah itu sholat, duduk. Paling ke WC-nya WC duduk, ya, duduk lagi tuh. Ntar ke tempat meja makan, minum, makan, duduk lagi. Jalan ntar ke depan naik motor misalkan, duduk lagi di motor, Bu. Ntar sampai ke tempat kerjaan nih, Bu, paling jalan tuh dari parkiran aja, tek jalan ke tempat itu duduk lagi. Ntar ibu ketemu supir sambil ngerumpi sambil duduk. Maka kalau kita pikir-pikir, Bu, duduk kita dengan berdiri kita itu nggak imbang. Maka oleh karena itu nenek-nenek di Singapura itu kalau udah usia 60 yang keserang apa, Bu? Kaki. Kenapa? Karena kaki jarang berjalan, jarang menerima bobot tubuh, Bu. Gitu, jadi kaki kita itu tidak seimbang, Bu. Jarang menopang berat tubuh kita. Jadi harus gimana atau harus gimana? Betul, imbangin setidaknya, Bu, imbangin. Jangan duduk mulu atau kalau hari Ahad macik pagi-pagi telempang. Cia juga Ahad kemarin mah ke CFD, Bu, tuh Car Free Day ke HI. Wah, keren ya kan? Amat tete kemarin. Iya. Kemarin ikut. Kemarin sholatnya aja keren tuh di Jakarta mah susah sholat duhur ke lantai 17 tuh di MSIG. Aduh, susah bener. Iya. Nya di lantai. Nah, jadi gitu ibu-ibu, kenapa kaki kita itu sering sakit? Berarti kaki itu jarang menopang berat tubuh kita. Coba ibu sholat aja, kata Nabi itu sholat yang baik adalah tulul kunut, lama berdirinya. Jadi sholat yang terbaik itu lama berdirinya. Sedangkan kita mah di sini boro-boro ya, misalkan imamin di Mushola Al-Furqan, baru juga Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Lama. Pegal. Ya padahal, Bu, lama kita berdiri itu benar itu untuk menyeimbangkan keadaan tubuh kita. Ibu pengen bukti lagi seorang astronot, Bu. Astronot itu yang bertugas di luar angkasa sana, di stasiun, di ISS, International Space Station. Ya, kan di sana tuh ada yang bertugas tuh. Tugasnya bisa setahun 2 tahun baru pulang lagi ke bumi. Di luar angkasa sana kaki nggak nepak ke bumi, Bu. Nggak ada gaya gravitasi tuh, Miza mah pintar. Jadi di sana tuh ngelayang, Bu, kaki nggak bisa nepak ke tanah. Maka ketika seorang astronot pulang ke bumi ke sini, itu pas begitu ke sini nggak bisa diri, Bu. Harus ke chamber dulu, dia harus terapi dulu, baru setelah beberapa hari baru keluar bisa napas. Nah, maka oleh karena itu Miza jangan kebanyakan duduk. Ya iya boleh. Ya artinya kaki kita harus nepak gitu. Ya nggak apa-apa, itu kan aktivitas.
Kan tadi aktivitas udah 8 jam. Jadi kita teh jangan ogohan tuh kayak teteh. Ya. Mau ke Ayu aja pakai motor coba. Jangan ke Ayu jauhan, Ayu mau ke Maom aja, taikin motor mau ke Maom. Ya, mau ke Maom pakai motor. Ya artinya kita tuh harus sering jalan, Bu. Gitu, jangan pokoknya jalan aja. Kalau untuk ini jalan, Bu, ya, bukan jalan-jalan ya, jalan. Gitu, jadi tubuh kita itu sering dibebankan kepada kaki. Insya Allah kaki kita nggak bakalan jadi kaget gitu, Bu. Gitu ya, ibu-ibu bisa dimengerti, Bu. Maka mulai besok tuh, misalkan yang biasa nyuci piringnya jongkok, ya berdirilah gitu. Nah, iya. Gitu. Tuh makanya lihat Mbak Ayu, coba Mbak Ayu sekarang usia udah berapa? Ya. Coba lihat Ayu. Ya makanya. Tuh Ayu tuh salah satunya. Oh iya benar. Iya. Ya gitu, Bu. Nanti mah tuh harus ada gerakan ya, Bu, ya, jalan-jalan jalan gitu. Kalau enggak saya pikir kemarin waktu di HI itu kan sekarang udah bagus ya. Aduh, kalau sama ibu-ibu seru juga gitu kan. Dari HI kita muter ke Sudirman kan, Setiabudi situ ya. Jalan sampai ke Senayan tuh kan lumayan tuh. Dari Senayan tinggal turun naik MRT Plok ke bawah udah ke sini pulang. Gitu. Hayu lah. Gitu. Cuman jangan ngajak Maom suka buang sampah sembarangan, Mak. 520.000 loh, Mak, didendanya, Mak. Bungkus permen. Oh iya. Oh iya. Ayolah ibu-ibu kalau mau gitu. Kita Iya. Nanti saya ajak ke itu ke gedung yang kemarin ya, Pak ya. Ya seneng aja kali ibu mau naik ke lantai 48 gitu ke atas ngelihat tuh ke bawah begitu. Iya itu. Sampai lantai 50, saya akan banyak teman sekarang di sana, tinggal ini aja sama kepala safety, ada Kang Halim di sana. Nah baik, ibu-ibu jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Syekh Utsman Al-Khaibawi beliau menulis di dalam kitabnya bahwa ada 5 kiat, 5 cara agar ilmu yang sudah masuk kepada diri kita itu tidak cepat lupa. Jadi intinya 5 kiat ini agar ibu-ibu tidak kena Alzheimer, Bu. Apa Alzheimer, Bu? Pikunan. Jadi 5 kiat ini agar ibu-ibu tidak pikun, Bu. Gitu kan kata seorang psikolog, Bu, bahwa ketika kita udah usia misalkan di atas 60 tahun, maka kita jangan berhenti untuk berkarya dan bekerja gitu. Jadi terus aja otak kita dipakai. Jangan misalkan mentang-mentang udah usia segitu udah istirahat, enggak gitu. Terus dipakai untuk beraktivitas. Justru kalau kita banyak diem tadi, apalagi misalkan tiduran, ngeliatin handphone, udah. Ya makanya jalan gitu sekali-kali. Nah ini ada 5 kiat ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada ayyahfadhul ilma fa'alaihi ayyulazama khamsu hisalin. Bagi siapa saja yang ingin agar ilmu yang sudah masuk ke dalam otak dan dirinya tetap terpelihara, tetap terjaga, Bu, nggak gampang lupa lah. Nih ibu-ibu mah emang kalau biasanya ibu-ibu tuh kata teteh ahli sejarah ya, Bu. Kalau untuk yang buruk, ibu-ibu ahli sejarah. Apa buktinya? Itu kesalahan suami yang udah 20 tahun yang lalu sampai sekarang masih ingat aja. Ahli sejarah ya. Bukan yang itunya. Ini agar ilmu yang kita terima itu tidak gampang lupa. Apa yang pertama? Al-ula salatul lail walau rak'ataini.
Al-ula salatul lail walau rakaataini. Yang pertama adalah melaksanakan sholat malam walau 2 rakaat. Nah sekarang ibu-ibu, kata ibu-ibu, sholat malam itu yang seperti apa? Sholat malam ibu dilaksanakan sholat apapun yang dilaksanakan setelah isya sampai sebelum subuh. Itu sholat malam. Sholat malam itu dilaksanakan setelah isya sampai subuh. Itu sholat malam. Ibu mau sholat hajat, ibu mau sholat taubat, mau sholat istikharah, sholat tasbih, itu namanya sholat malam. Beda lagi dengan sholat tahajud, itu beda, Bu. Ya. Apa itu sholat tahajud? Tahajud itu adalah mujanabatul hajuj, menjauhi tempat tidur. Syarat sholat tahajud adalah harus didahului oleh tidur. Jadi kalau misalkan Mama Sari atau siapapun ya habis maghrib itu tidur, kebangun jam 8 gitu. Kebangun jam 8, kemudian setelah itu kita bangun, astagfirullahaladzim, belum sholat isya. Kemudian kita ngantuk, maksain ke WC gitu, wudu. Maka sholat sunnah yang dilaksanakan setelah isya itu dihukumi sholat tahajud, gitu Bu. Walaupun tidurnya hanya 1 jam Bu. Ya ibu sholatnya mah sholat hajat, ibu mah sholatnya sholat taubat, tapi itu dihukumi sholat tahajud. Kemudian tahajud itu dibagi 3 kan waktunya. Ada yang awal, ada yang tengah, ada yang akhir. Yang paling afdol adalah yang akhir, sepertiga malam terakhir. Dari jam berapa? Antara jam 2 sampai jam 4. Gitu loh. Jadi kita harus paham bahwa sholat tahajud itu harus didahului dengan tidur. Nah kemudian misalkan kata ibu-ibu kalau susah tidur gitu ya, kita kemudian nggak tidur-tidur, bolehkah sholat tahajud? Silahkan saja. Sholat sunnah mah nggak ada batasannya. Tapi yang afdol adalah dahului dulu dengan tidur, walaupun sebentar. Berarti kalau misalkan tidur habis maghrib, bangun jam 9, sholat isya dulu. Atau misalkan habis isya tidur, ketiduran jam 10 bangun, kemudian kita wudhu. Setelah itu sholat hajat tuh ibu dihukumi sholat tahajud hajatnya. Gitu. Atau ibu misalkan mau bikin rokaat yang benar-benar niat sholat tahajud gitu, misalkan mau 2 rokaat aja, usolli sunat tahajud di rokaataini lillahi ta'ala, itu hukumnya sholat tahajud, tapi tahajudnya yang di awal waktu. Kalau jam 12 kan itu di tengah-tengahnya ya, gitu, sepertengahnya. Yang paling afdol adalah di sepertiga malam, antara jam 2 sampai jam 4. Minimalnya 2 rakaat, maksimalnya tidak ada batasan Bu. Yang sering Nabi lakukan mah 11, 8 tahajudnya, 3 witirnya. Kalau tadi ibu misalkan udah witirnya, ya udah tinggal 8 ibu laksanakan. Gitu ya ibu-ibu, sekali lagi agar kita tidak cepat pikun, agar kita tidak cepat lupa untuk hal-hal yang baik ya, tanda kutip. Rata-rata ibu-ibu di Singapura mah kalau untuk hal yang buruk mah sampai dia usia tua juga tetap ingat. Keburukan teman sama kita ingat aja walaupun udah lama ya. Tapi kebaikannya mah suka lupa. Kesalahan suami atau kesalahan saudara udah 30 tahun juga masih ingat aja. Nah ini agar supaya kebaikan-kebaikan yang masuk ke dalam diri kita itu supaya teringat terus. Ilmu yang pernah kita pelajari, ingat aja. 1, apa ibu? Ayyulazima khamsu hisalin. 1, harus mendawamkan ya Bu. Jadi nggak boleh keputus-putus gitu Bu. Setiap malam pokoknya ibu harus sholat walau rakaataini, walau 2 rakaat. Selain sholat isya dan ba'diyah isya, ibu boleh pilih mau sholat hajat, sholat istikharah, sholat taubat, sholat tahajud, silahkan. Minimalnya 2 rakaat. Betul, habis sholat isya. Witir jangan lupa Bu, gitu. Kemudian waktaniyah, dan nomor yang keduanya adalah dawamul wudu. Agar kita tidak cepat pikun, agar kita tidak cepat lupa terhadap ilmu, maka harus dawamul wudu, harus langgeng wudu. Artinya wudu kita jangan batal. Jadi kalau batal, wudu lagi. Batal, wudu lagi. Gitu Bu. Bedaknya habis, jangan pakai bedak. Emang di rumah pakai bedak?
Iya kan, saat-saat apa namanya, saat-saat tertentu mungkin ya seperti lagi kondangan ya mungkin lain lagi. Ini kalau di rumah gitu Bu, apa salahnya sih kita? Kalau dua sih kan masih ada yang lihat. Masih apa? Iya. Tapi saya udah nggak ada yang lihat jadi kan. Oh iya. Ya ibu-ibu niatin ya, dalam hati niatin nih. Termasuk ini kan mau nasihatin si A sendiri. Jadi kalau kita batal, wudhu aja lagi. Termasuk yang paling disunahkan adalah sebelum wudhu Bu. Sebelum tidur. Lalu kata ibu, kan kalau mau tidur mantar nyentuh suami jadi batal gitu ya, gitu. Bukan dihitung batalnya Bu, tapi wudhunya. Yang Allah lihat itu adalah kemauan dia untuk melaksanakan wudhu. Ya namanya tidur mah ya pasti pegangan dan segala macam. Yang penting sebelum tidur wudhu. Mau batal mau enggak, kan tidur juga batal. Gitu Bu. Jadi ini ngingetin kepada diri kita sendiri. Dulu emak tuh yang suka langgeng wudhu. Sekarang kok enggak sih mak? Dulu emak nggak pernah batal wudhunya. Dipegang apa? Nih Bu, kata Nabi itu man tawaddo'a nahu wudu'i. Kenapa Mak? Kata Nabi, Ibu, siapa orang yang berwudu seperti wuduku? Ya. Kemudian dia sholat 2 rakaat, konsentrasi di dalam sholatnya Bu, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Maka Allah akan ampuni Bu dosanya. Jadi kalau ibu setelah wudhu nih, laksanakan aja sholat 2 rakaat. Ya sholat apa? Mau ibu namakan kata ulama mah sholat syukur wudhu, boleh. Atau misalkan ibu nggak namakan, sholat aja 2 rakaat. Niat saya sholat 2 rakaat, sunnah karena Allah, udah. Walaupun tidak dinamakan, jadi ibu wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Gitu Bu. Terus apa fadilahnya? Suatu ketika Nabi manggil kepada Bilal Ar-Rabah. Wahai Bilal, ada apa ya Rasulullah? Aku mendengar suara sendalmu sudah berada di surga. Bilalnya masih hidup, tapi sendalnya udah kedengeran di surga. Lalu apa kata Nabi kepada Bilal? Wahai Bilal, apakah yang kau lakukan sehingga engkau mendapatkan fadilah yang begitu besar? Lalu kata Bilal, wallahi, demi Allah kata Bilal, setiap kali aku wudhu, aku laksanakan sholat 2 rakaat. Padahal nggak disuruh tuh sama Nabi. Nabi juga nggak tahu amalan apa, kan nanya sama Bilal. Ini kreativitas dari Bilal, setiap setelah wudhu, laksanakan 2 rakaat sholat. Ya sholatnya namanya sholat mutlak. Terus para ulama menamakannya sholat syukur wudhu gitu ya, kalau pernah dengar. Tapi tidak dinamakan sholat syukur wudhu juga nggak apa-apa. Sholat aja 2 rakaat, Allahu Akbar, niat dalam hati, niat saya sholat 2 rakaat. Gitu Bu. Kemudian apalagi keistimewaan dari wudhu, bahwa inna haudi ab'adu min ailatin. Udah nggak usah dibacalah Arabnya jadi kepanjangan. Bahwa Nabi itu kan diberikan telaga Kautsar ya Bu. Diberikan telaga yang begitu luas dan indah tuh Nabi. Inna a'tayna kan Kautsar. Sungguh aku telah memberikan nikmat yang begitu besar, yaitu telaga Kautsar. Lalu seperti apa telaga Kautsar itu? Asyaddu bayadun minas salji. Putihnya itu melebihi putihnya salju. Wa ahalla minal asal. Dan manisnya melebihi manis madu. Kemudian itu gayung-gayungnya dan cangkir-cangkirnya Bu, saking banyaknya itu seperti banyaknya hitungan bintang-bintang yang ada di langit. Jadi Nabi itu punya telaga Kautsar namanya. Kata Nabi, ini untuk siapa? Untuk umatku kelak di akhir zaman yang tidak pernah mendengar suaraku, tidak pernah melihat diriku, tidak pernah mendengar khutbahku, tetapi mereka beriman dan mencintaiku. Itu telaga Kautsar.
Yang tadi Telaga Kautsar itu putihnya seperti putih salju, melebihi salju, manisnya melebihi manisnya madu, dan gayung-gayungnya itu seperti bilangan hitungan bintang-bintang yang ada di langit. Lalu yang bukan umat Nabi Bu, oleh malaikat itu dihalau. Jadi yang bukan umat Nabi Muhammad nih, yang pengen meminum air tersebut, oleh malaikat dihalau, diusir, disingkirkan. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, pada ketika itu manusia sedang berebut ingin minum, yang apabila seorang manusia minum dari Telaga Kautsar itu, satu kali minum seumur hidupnya tidak akan pernah haus. Semua orang berebut dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa. Kemudian dihalau oleh malaikat. Lalu kata para sahabat, apakah umatmu kelak bisa dikenali? Ya kan manusia sama semuanya. Tetapi apakah para malaikat yang menghalau itu bisa mengenali? Maka kata Nabi, umatku kelak akan mempunyai ciri pada bekas anggota wudhunya. Jadi semuanya bersinar pada bekas anggota wudhunya. Di jidatnya, di sini, di tangannya, gitu Bu. Maka kalau ingin kita diakui umat Nabi itu kelak, agar kita punya signal, agar kita punya ciri ketika kelak di akhirat, ketika ingin mengambil air di Telaga Kautsar, maka yaitu wudhu, sering-seringlah wudhu. Bahkan ketika ibu sedang haid, kalau yang masih haid boleh. Ketika misalnya kita dalam keadaan normal sering wudhu Bu, maka tetap akan mendapatkan kesunahan fadilah wudhu ketika sedang haid. Tapi kalau seorang perempuan lagi normalnya jarang wudhu, ya udah lagi haidnya juga nggak usah wudhu, karena percuma, makruh. Tetapi kalau lagi dalam keadaan suci dia sering berwudhu, maka ketika haidnya pun juga tetap diberikan fadilah atau keutamaan dari berwudhu. Gitu ya. Sekali lagi ibu-ibu, Sia mah cuma mau ngingetin diri sendiri. Dulu teh udah mulain nggak batal wudhu, udah dasar setan ya. Ya Allah, emang benar gara-gara itu tuh benar Bu. Karena begini Ibu, seorang manusia ya, terutama perempuan, walaupun kita perempuan itu tidak sekolah misalnya, jadi kesana-sana ya, jadi lebih lebih jauh gitu. Jadi ibu-ibu, wudhu itu harus selalu dilaksanakan ketika kita batal wudhu. Usahakan ya ibu-ibu, insya Allah saya juga mengupayakan. Jadi ketika batal wudhu, berapa sih air yang dikeluarkan buat wudhu? Betul, tetap wudhu. Tetap wudhu. Agar kenapa Bu? Apalagi berbahagia sekali ketika kita dicabut nyawa itu ya dalam keadaan suci Bu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah tuh menyukai orang yang tawwabin, yang bertaubat, kemudian orang-orang yang suci. Saya hanya ingin mengulang kepada ibu-ibu, nawaqidul wudhu arba'atu asya. Yang membatalkan wudhu itu ada 4 nih, udah lama Bu. Saya mau mengulang kembali. Kadang suka lucu gitu, kalau misalkan ngaji gitu ya di musola, kemudian misalkan ada makanan, lalu setelah makan makanan, aduh katanya harus wudhu dulu, kan wudhunya batal gitu. Jangan sampai begitu Bu. Jadi kita harus tahu apa saja yang membatalkan wudhu. Ya ibu sering dengar nggak Bu, kalau kita makan misalkan batal katanya gitu wudhunya. Maka ini kita harus tahu batalnya wudhu itu ada 4. Yang pertama adalah al-khariju min ahadis sabilain. Ada yang keluar dari salah satu lubang 2 Bu, yang depan sama yang belakang. Ada yang keluar apapun itu. Ya apapun itu. Mau keluar, mohon maaf, misalkan Maom habis makan ketan ada kelapanya keremian misalnya, itu batal wudhunya. Iya. Atau enggak misalkan tiba-tiba apa nih yang mau keluar, pas dikeluarin magicom keluar, batal. Ya pokoknya apapun yang keluar dari lubang depan dan belakang, apapun itu, maka hukumnya batal. Rihun, terutama angin.
Ya, enggak, ini kan mau kita bahas ya Bu ya. Ada 4. Ya, dari 2 lubang apapun itu. Ya, enggak, dari 2 lubang tuh yang depan sama belakang. Kan ini lubang 2 mah, depan, belakang. Iya. Lubang depan sama belakang mah. Yang belakang knalpot. Iya. Makanya emak kalau nggak percaya yang belakang knalpot, ntar lihat kalau hitam itu knalpot. Karena emang umumnya sih kalau knalpot suka hitam. Mana kelihatan? Ya itu Bu, angin terutama illal mani, kecuali air mani. Ini harus kita tahu ibu-ibu, kalau keluar air mani mah wudunya nggak batal tapi wajib mandi besar. Kemudian yang kedua atsani zawalul akli. Yang kedua adalah hilang akal. Malah bagi-bagi makanan lagian buat mah buru-buru dibuka sih ya Allah. Kan jadi jadi nggak seru ya. Yang kedua adalah zawalul akli Bu, hilang akal. Jadi hilang akal itu apa? Yang menyebabkannya banyak Bu. Binaumin, oleh karena tidur. Atau misalkan kita lagi jalan tiba-tiba kelapa jatuh kena kepala kita, pingsan. Batal tuh Bu wudunya. Atau karena sakalor, ayan, itu batal wudunya. Binaumin terutama tidur yang sering kita alami Bu. Kecuali tidur yang tetap pada tempatnya. Satu, tidur tetap pada tempatnya itu seperti apa? Misalkan Ayu tuh kayak gitu ya duduknya. Ayu tidak nyender, kemudian juga tidak ditopang seperti ini. Ayu tidur, maka wudhunya enggak batal. Iya, enggak apa-apa tidur juga asal tempatnya Ayu tidak nyender, maksudnya tidak nyender kayak gini, atau enggak ditopang. Jadi tetap Ayu pada tempatnya, itu tidak batal walaupun tidur. Ya kalau tidur lagi sholat mah ya batal, atau wudhunya juga batal. Ya gitu ya, Ayu. Kenapa? Kalau tidur-tiduran mah ya asal jangan tidur. 15 detik aja kita tidur, akal kita hilang gitu. Set, hilang les, batal wudhunya. Gitu Bu. Nah kemudian juga para ulama ini masalah tidur ini juga memberikan hukum. Kalau yang gendut, gemuk kayak di sini kayak Mas Ari misalkan gitu ya. Nah, atau enggak Mas Cindy lah, udah lama nggak disebut. Kalau tidur seperti itu maka ngeri batal. Kenapa ngeri batalnya? Kalau yang berbadan subur, bukan gemuk nih, badannya tuh subur, bohai, maka mohon maaf, kan di dubur itu ada sebuah rongga ya Bu. Ketika kita duduk tuh kalau yang badannya besar, maka tetap rongga itu tidak akan ketutup. Jadi ketika dia lagi ngantuk tidur gitu, mau ngentut nggak ketahan. Gitu, maka dikhawatirkan kalau yang berbadan subur kalau ngantuk, misalkan tidur sambil duduk gitu lebih baik wudhu. Kemudian juga yang kurus kayak Ayu, kalau tidur model duduk tadi mending wudhu lagi. Karena dikhawatirkan yang kurus kan rongganya nanti tuh ketika kita duduk nih, cobain duduk, si dubur itu ada sebuah rongga renggang gitu. Gitu. Kalau yang sedang-sedang misalkan ya kayak Boji Uun, nah ini Umi, Bu Susi, insya Allah ketika kita duduk misalkan kan ketutup tuh, ya ketutup. Kemudian ketika ada rasa pengen buang angin, kita akan langsung bangun, gitu. Ya ibu-ibu yang penting mah jagalah wudhu, lebih baik wudhu lagi. Toh sibwatul wudhu sunnatun, memperbaharui wudhu itu adalah sunnah. Itu ya ibu-ibu yang tadi membatalkan wudhu. Yang kedua adalah zawalul akli, hilang akal. Ya apapun itu penyebabnya. Mau misalkan kepentok, atau misalnya pokoknya akal kita hilang, walaupun itu sebentar, maka wudhunya batal. Kemudian
ketiduran model gimana Bu Haji? Asal tidurnya tadi Bu Haji, tidurnya jangan nyender, ya tidurnya jangan nyender, tetap pada tempatnya, jangan ditopang. Kalau tidurnya tiduran ya batal. Maksudnya kamar mandi kan kalau yang jauh dia ke dalam itu masuk lagi jauh. Kan kalau kita diam iktikaf mah tidak harus punya wudhu ya Bu Haji, kecuali kalau kita mau sholat gitu. Kalau mau sholat mah ya, kalau tidur wajib wudhu, walaupun tidurnya hanya lep gitu. Akal kita sepersekian detik hilang, maka wudhu kita batal. Misalkan tiba-tiba jadi gila gitu ya, cuman semenit gila, sadar lagi tuh batal wudhu kita. Iya. Kemudian yang asal itu yang ketiga Bu, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'il. Bertemunya kulit laki-laki dan perempuan yang dua-duanya udah pada gede, min ghairi ha'il, tanpa ada penghalang. Tetapi sekali lagi dalam masalah ini kan berbeda pendapat ya. Sahabat-sahabat kita misalkan yang di Muhammadiyah bertemu kulit laki-laki dan perempuan tidak batal, ya saling menghargai kalau dalam masalah ini silahkan. Karena kalau madhab Syafi'i bertemu kulit laki-laki dan perempuan yang dua-duanya pada gede, maka itu batal. Tapi kalau menurut Imam Hambali tidak batal kalau nggak ada hasrat. Itu Bu, nggak batal kalau nggak ada hasrat. Masalahnya Bu, orang Indonesia tuh kayak gini, jangankan kulitnya bertemu, dari jauh aja dia melihat udah ada ser gitu ke hati. Ya, orang Indonesia tuh, orang Indonesia mah hebat, biar kecil-kecil juga bisa culang-cileng. Pengalaman. Ya, jadi kalau di Jakarta itu kan ada terminal Pondok Gede. Kalau di Bandung ya lebih dahsyat lagi, Leuwi Panjang. Ibu mau yang Pondok Gede atau Leuwi Panjang Bu? Leuwi Panjang. Ya gitu Bu, apa tuh tadi jadi lupa? Oh, ya yang lain muhrim termasuk suami juga, bukan suami juga yang haram ditikah gitu. Itu batal kalau ada hasrat. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Tetapi dalam masalah ini, misalkan kalau si ayah terutama, kalau di rumah misalkan keluar nggak ada air atau takut keluar, ya udah tidak batal juga, nggak apa-apa. Kecuali kalau dalam keadaan normal misalkan gitu kayak gini, ketemu kulit laki-laki perempuan ya batal. Ya kenapa begitu Ibu? Kalau Imam Syafi'i, beliau berpendapat kan ketika kita punya wudhu tuh, maka kita itu kayak punya sesuatu yang dijagain gitu. Ya Umi dulu waktu zaman anak-anak atau zaman muda kan, kalau misalnya nih Bu Susi dikejar-kejar sama anak cowok, gua batalin tuh, Bu Susi itu lari ya, gitu, supaya wudhu kita jangan batal gitu. Jadi berasa punya apa ya, punya sesuatu gitu kalau kita punya wudhu. Bayangkan kalau seandainya di Indonesia terutama bertemu kulit laki-laki dan perempuan tidak batal, bayangkan mungkin si A misalkan pulang dari musola sama teteh duduk dulu pegang-pegangan tangan gitu segala macam. Ntar kesana lagi biarin wudhu kita nggak batal gitu. Jadi yang namanya hasrat udah naik, nanti kan keluar misalkan wadi, keluar madi gitu. Gitu ya ibu-ibu. Nah untuk kita yang di Indonesia, apabila memungkinkan di kita mah airnya juga banyak. Kalau di Imam Hambali kan di sana di Arab, di sana mah air itu lebih mahal daripada bahan bakar Bu. Ya betul nggak Bu? Di sana itu air sekitar, kalau bahan bakar 1.700 gitu ya Bu Haji ya. Kalau air bisa 5.000 di sana, maka air itu lebih mahal di sana daripada bahan bakar. Maka di sini mah udah aja kita pakai Imam Syafi'i. Kalau bertemu kulit laki-laki dan perempuan, ada hasrat tidak ada hasrat, maka itu batal, kecuali kuku dan rambut Bu. Itu bukan termasuk bagian dari kulit. Gitu. Kemudian yang keempat adalah ar-rabi'u masuk kubulil adami. Yang keempat adalah, mohon maaf Ibu, meraba, memegang kubul dan dubur, lubang depan atau lubang belakang tanpa penghalang, dengan telapak tangan, bukan dengan ini Bu.
sekali lagi, maaf, meraba atau memegang, ya meraba aja batal, apalagi memegang ya. Batal memegang depan atau belakang dengan telapak tangan tanpa ada penghalang, tanpa alas. Jadi kalau kita pakai sarung, silahkan mau garuk-garuk, kepegang juga tidak apa-apa yang depan atau ya. Ini kalau tanpa penghalang. Kalau mau misalkan, aduh nggak enak nih garuk-garuk, nggak aja pakai baju mah, udah aja pakai ininya. Pakai kalau pakai ininya enggak bu, nggak haram. Ya nggak berasa kayak garuk-garuk pakai helm. Ya, boleh pakai sisir boleh. Atau kurang puas pakai sisir, pakai sikat kawat tuh sono ambil. Ibu-ibu paham ya, masa sih harus contohkan ibu? Nggak usah kan? Oh iya benar. Ada tangan-tanganan kata Bu Haji, jangan beli vibrator aja Bu Haji ya. Gitu Bu. Biar kita ngerti sekali lagi batalnya wudhu itu cuma 4. Jadi selain yang 4 ini tidak membatalkan wudhu. Tadi kata Bu Sungkawa minum batal, enggak. Kan cuma 4. Tadi ada yang keluar dari depan, lubang depan atau lubang belakang, apapun itu. Mau keluar magicom, cacing, angin, pokoknya apapun itu dari depan dan belakang batal, kecuali air mani. Kemudian yang kedua adalah zawalul akli, hilangnya akal. Binaumin, sebab tidur, au nahwiha, atau selain tidur, kepentok, pingsan, ayan, sakalor, itu batal bu wudunya. Kecuali yang tidur bu, tidurnya tetap pada tempatnya. Seperti misalkan Bu Haji Ramli itu duduknya gitu tuh, tapi merem gitu, itu nggak batal asal jangan nyender dan ditopang gitu. Iya, nggak apa-apa, nggak batal. Karena kenapa? Iya, karena kenapa? Kalau duduknya tetap seperti itu, ketika ingin buang angin bu, tetap bangun berasa. Tapi tadi sekali lagi untuk yang badannya subur dan badannya terlalu kurus, itu dikhawatirkan ketika buang angin dia boblos aja, nggak kerasa. Sebab emang udah begitu takdirnya. Maaf, lubang belakang itu bu, knalpot itu adalah kuncinya di mata. Kalau mata kita melek, maka rem pakem. Bener. Tapi kalau mata kita merem nih tidur, maka itu remnya blong. Lah banyak, bukan orang aja pat aja begitu. Kalau ntar si arek kawin deh kalau bentuk. Iya. Jadi knalpot itu bu pada manusia remnya tuh ada di sini, ada di mata. Kalau mata melek, ya keren. Tapi kalau mata kita tidur, ya udah blong bu. Gitu. Itu wudu, ntar kita bahas lagi. Yang kedua hilang akal. Yang ketiga adalah bertemu kulit laki-laki dan perempuan yang dua-duanya pada gede, kemudian tanpa penghalang. Tetapi kita di sini harus bijak. Jangan pula kita misalkan kepada sahabat-sahabat kita yang menganggap berpendapat mengikuti mazhab Hambali tidak batal laki-laki dan perempuan, suami dan istri, ya kita hargai bu. Jangan kita kamu salah, enggak, ada dalil khususnya gitu. Nah kita mau ikut juga nggak masalah, apalagi nanti ketika umroh kita kan harus taklid bu. Karena bagaimana di sana itu kan ribet, jauh katanya wudunya, maka kita bertaklid kepada mazhab Hambali. Boleh, itu daripada misalnya kita tayamum bu di tembok. Bayangkan, ini menurut para ulama ya, tayamum di tembok tuh nggak ada debunya. Kalau memang ada, mungkin kita bersin-bersin, apalagi di pesawat. Yang lebih baik adalah wudhu itu dengan air 1 gelas, aqua kecil itu udah bisa. Yang wajibnya wudhu itu cuma muka, tangan, rambut, kaki. Jadi syaratnya ketika ke tangan sedikit aja bu, biar basah. Gitu tuh. Ini jangan lepas nih tangannya itu misalkan udah gini kita lepasin musamal tuh bu. Jangan lepas. Ya jangan lepas kayak gini. Gitu. Ntar baru yang ini jangan lepas lagi. Ya nanti atau dipraktekkan ya, karena ini lagi ngejar waktu ya bu ya. Insya Allah nanti dipraktekkan ketika kita jangan lagi misalkan kita nggak sholat gara-gara alasan nggak ada air wudhu. Di warung tinggal modal 500 rupiah kita bisa wudhu. Gitu, jangan lagi punya alasan nggak sholat gara-gara nggak ada air. Nah bentar wudhu ini kita perbaiki insya Allah ke depan. Jadi hal yang kedua tadi, agar ilmu tetap terpelihara ada di dalam diri kita adalah dawamul wudhu, harus langgeng wudhu.
Dawam wudu artinya ketika batal kita harus wudu lagi. Kemudian wasalitsatu, yang ketiganya adalah taqwa fis-sirri wal alaniyah. Takwa fis-sirri wal alaniyah. Kita harus bertakwa Bu kepada Allah dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan banyak orang. Dalam keadaan di majelis taklim, dalam keadaan keluar majelis taklim. Rata-rata orang-orang Singapura sana ibu bertakwa itu ketika berada di dalam masjid aja. Bapak-bapak dan ibu-ibunya kalau di dalam majelis taklim kayak gini kan nggak pernah ngomongin orang Bu. Lalu ketika dia keluar, nyampe ke rumah juga belum, udah ngomongin orang. Pahala yang dikumpulin selama sejam, habis itu di jalanan, belum kebawa ke rumah. Jadi takwa itu adalah jangan ketika sedang banyak orang aja kita malu berbuat dosa, tetapi ketika sendiri pun juga harus harus bertakwa gitu. Minimalnya misalnya ketika kita kedatangan tamu, ketika nggak ada tamu misalkan tetap sholat kita lamanya segitu. Jangan sampai ketika ada mertua sholat kita dilama-lamain. Iya misalnya ini. Tapi ketika sholat sendiri cepat-cepat. Jadi takwa itu dalam fisirri wal alaniyah, dalam keadaan terang-terangan ataupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Gitu. Kalau lagi banyak orang mah iya kayak kucing gitu tuh ya. Kayak kucing diem aja, kayak cuek-cuek aja. Giliran orangnya lengah aja deh. Jangan kayak kucing. Jadi dalam keadaan banyak orang tetap dia mau begitu. Terus orang nggak ada, misalkan di depan ada uang jatuh atau nggak ada buah mangga misalkan, dah mentang-mentang ada orangnya petik. Lagi banyak orang mah dia tadi enggak diem. Nah maka ketika ilmu kita pengen tetap ada di dalam diri kita, at-taqwa fis-sirri wal alaniyah, tetap bertakwa dalam keadaan sendiri atau nggak ada. Jangan kayak Miza tuh ya. Miza itu kalau lagi ada suaminya Bu di rumah, wah benar-benar seperti orang sibuk nyuci segala macam, dilap-lapin. Giliran suaminya pergi, mah abang udah pergi dulu ya. Begitu pintu ditutup, wow. Gitu kan Miza ya. Nah harus bertakwa ketika ada suami kayak gitu. Nggak ada pun juga seperti itu. Kemudian yang keempat adalah warabi'atu ayyakula litaqwa la lisyahwat. Yang keempat adalah kita harus makan niatnya karena takwa, bukan karena kepengen. Sekali lagi nih, ini adalah sifat kita nih Bu. Jadi makan itu harus karena Allah, karena takwa, jangan karena kepengen. Misalkan nih kayak gini, ya makan kan fungsi dari makan itu agar perut kita kenyang, kemudian dari kenyang menjadi energi untuk kita beribadah. Ya udah tujuan makan tuh itu. Jangan sampai misalkan kita pengen makan enak, dibela-belain ke puncak. Gitu ya. Kita lagi makan-makan, aduh kayaknya ini kurang satu jengkol nih, nggak ada. Oh yuk ke pasar dulu gitu nyariin. Ada yang begitu Bu? Nah iya. Jadi makan itu harus karena Allah. Jadi makan pokoknya kita kenyang seadanya aja udah. Ya adanya misalkan rendang, ayam, jengkol, ya udah makan itu. Ya bukan artinya makan-makan mah harus Bu ya, terutama hari Jumat silakan boleh-boleh saja. Tetapi kembali ke niat kita nih Bu. Niat kita makan tuh apa? Kalau si A kan boleh tanya sama Teteh. Si A mah jujur beneran dari dulu juga nggak pernah misalkan Pak A pengen itu, nggak, coba tanya Teteh. Ada aja si A mah dimakan. Iya. Gitu nggak nawar. Si A mah mau asin banyak garamnya, udah enak aja udah. Tanya Teteh coba. Nggak pernah protes gitu. Makan karena bagi si A makan asal perut kenyang udah. Allah Maha Adil Ibu. Coba kalau perut kita terbuat dari plastik transparan, Miza ketahuan, wah Miza makannya nih sama, untung nggak kelihatan. Ada kan dulu ya cerita Bu lagi kecil, kalau lagi kecil dulu kan suka main pamer habis makan apa gitu. Ceritanya ada 3 orang anak nih, kamu habis makan apa nih? Cium aja katanya tangan gue nih, cium. Oh habis makan ikan gitu kan. Yang satu lagi habis makan apa? Sama telur. Giliran ada satu anak kan dia malu gitu ya. Tadi makannya nggak sama apa-apa.
Akhirnya dia pulang dulu tuh ke rumahnya. Jangan lah. Jadi garing. Ntar aja lah kalau lagi ngobrol, ini mah kan lagi live, nggak enak ngomongnya. Bercanda. Mau bercanda tapi takut itu. Ya udah yang lain aja lah. Gitu. Jadi ada bapak-bapak, ibu singkongko gitu ya di warung, agak sedikit tuli tuh orangnya. Pak, beli sarden. Beli sarden, Bu. Iya sama ini, cuman dirubah lah ceritanya. Beli sarden tuh nggak kedengeran mulu, kan kesel yang beli. Nih orang kagak kedengeran mulu. Si ibu itu ke belakang aja dulu, terus masukin tangannya ke bagian bajunya gitu kan. Setelah itu dia pulang lagi ke bapaknya. Ibu mau beli apa nih? Cium. Oh sarden gitu. Karena mungkin bau amis gitu maksudnya. Nggak ngerti juga. Harus dipraktekin. Nggak. Gitu ya ibu-ibu. Sekali lagi tadi makan itu tujuannya kita untuk perut kenyang agar ada energi. Jangan sampai kita makan itu niatnya nih dalam hati kita, wah enak kali ini makan nih bla 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 bla. Nggak pernah sama sekali tersirat agar supaya kita bertenaga, energi, ada ibadah ada energi untuk beribadah. Maka Nabi ngasih doa makan itu nggak ada hubungannya dengan makan. Ya, doa makan kan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana, ya Allah berikan keberkahan kepada kami fima razaqtana, atas rezeki yang diberikan kepada kami, wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari api neraka. Ada hubungannya nggak dengan makan? Enggak, Bu. Kan harusnya ya Allah berilah kami kenikmatan, jangan sampai keselak, kan harusnya begitu. Ini enggak. Doa Nabi ya Allah berikan keberkahan atas rezeki yang engkau berikan kepada kami dan jauhkan kami dari api neraka. Masa gara-gara makan ujungnya neraka? Filosofinya jauh. Jadi jangan sampai yang kita makan itu mengakibatkan kita terjerumus ke dalam neraka. Gitu Bu. Jadi sekali lagi bukan nggak boleh makan enak, silahkan. Tapi ini niat kita nih, dalam hati niat, cantumin atuh dalam hati, ya Allah saya makan agar berenergi. Kalau makannya lebih enak kan mungkin energinya lebih kuat agar dapat beribadah kepada Allah. Kadang kita masih suka lupa. Nah kemudian yang kelima ibu adalah wal khamisatu as-siwak. Yang kelima adalah siwak Bu. Siwak itu di Arab yang seperti segini ya Bu ya. Ibu-ibu ke sana sudah pernah kan ya siwak. Mungkin itu kalau di Arab. Tapi kalau di sini siwak itu adalah gosok gigi Bu. Jadi minimalnya seorang hamba ketika sholat 5 waktu sebelum wudhu teh gosok gigi, mau pakai pasta ataupun tidak. Gitu. Kalau orang-orang dulu kan suka pakai susur gitu ya Bu ya. Tapi kalau sekarang kan jadi kayak Jember gitu ya. Susur kan ke gigi gitu, ntar dia kantongin ya, berarti ya dulu ya. Kadang dikantongin itu kayu apa sih namanya? Bukan. Ya kayu gitulah pokoknya buat nyusur. Nah sekarang ganti Bu. Jadi kalau kita mau wudhu, kita harus gosok gigi. Ya lebih baik pakai pasta gitu. Ini mau nyindirin si aja, si ama gosok gigi sehari semalam ya 2 kali bangun tidur sama mau tidur. Ya itu salah. Tapi kalau mau wudhu ya kumur-kumur lah setidaknya dengan dengan jari gitu. Jangan sampai habis makan soto misalkan gitu wudhu kemudian nggak itu di sini nyelip yang cabai merahnya itu gitu Bu ya, di sini tuh keren banget itu. Nah itu Bu ya, ada 5 agar ilmu kita tetap berada di dalam diri kita. Tadi yang pertama adalah sholatul lail, sholat malam walau 2 rakaat. Jangan lupa nih mulai malam ini sholat hajat tahajud atau witir atau apapun itu minimalnya 2 rakaat. Kemudian yang kedua adalah dawamul wudu. Dawam wudu, jangan batal wudu. Bukan nggak boleh kentut. Ketika kentut sok sing tarik, ntar wudu lagi. Gitu. Kemudian yang ketiga at-taqwa fis sirri wal alaniyah. Belajar takwa dalam keadaan sendiri ataupun banyak orang, dalam keadaan terang-terangan atau dalam keadaan tersembunyi. Seperti diri kita itu ada CCTV-nya gitu Bu. Jadi kita tuh ngerasa diperhatiin. Kalau Tein misalkan kerja gitu ya, Tein kerja ada bosnya, kan kita sungguh-sungguh tuh kerja, diliatin bosnya, giliran kagak aja Bu. Nah jangan gitu, ada bos, nggak ada bos, ada CCTV sekarang. Bos kagak ada di situ juga ngeliatin kan? Gitu, bahkan CCTV sekarang
sudah bisa diakses dengan handphone kita ya. Misalkan nih punya Bu Susi itu yang udah ada sekarang RT 5, RT 4 itu udah bisa diakses melalui handphone ya Bu Haji ya. Di Bu Haji juga udah bisa kan? Pak Budi kemarin ya lagi di RT 5 tuh lagi main, diakses dari handphonenya sudah bisa. Gitu, makanya Allah pun juga lebih dari dulu, innallaha labil mirsad. Allah itu selalu mengintai gitu tuh. Maka dalam keadaan apapun kita tetap kita seperti itu. Jangan sampai di depan ngomong iya, di belakang ngomong enggak. Di depan kayak manis manja grup, di belakang mah Rio Macan. Jangan kayak gitu. Kalau di depan A, ya udah di belakang A. Kita harus konsisten. Itu yang ngerasa begitu Bajibun langsung keluar. Salah ya. Enggak Baji, enggak. Kebetulan aja kali. Kemudian tadi yang keempat apa? Makan harus karena Allah ya, karena ketakwaan. Jangan karena syahwat. Yang kelima adalah as-siwak, gosok gigi. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau udah ngobrol mah bongan aja ya, disuruh ceramah tadinya mau ngaji Quran, nggak apa-apa tapi ya mudah-mudahan jadi ilmu dan nggak apa-apa ini mah ngobrol. Mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kesemangatan. Saya senang ngelihat ibu-ibu tetap semangat ngaji ya. Ibu-ibu mudah-mudahan nih semangat ini tetap harus ada gitu Bu. Mungkin hanyalah ini di antara andalan amalan kita, nggak bisa apa-apa lagi. Yuk ibu-ibu kita baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ikut syiah kayak orang Bali kata ibu mah. Iya baru kata Bu Susi ya. Iya benar. Aneh emang di RT 3 yang begitu Bu Susi ya. RT 3, RT 2. Adisha. Mak, Bu Yoyon kemana, Mak?